pembelajaran di kelas yang Pak Guru pimpin. Pak Nus ini guru bahasa Indonesia ya? Iya, benar. Baik. Kalau boleh tahu, Pak Nus mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 10 dengan kelas 12. Oke, baik. Lalu supervisi kali ini akan terjadi di kelas yang mana, Pak Nus? Kelas 10. Oke, baik. Pak Nus, jadi sebelum kita memulai kegiatan supervisi kelas hari ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Nus. Oke. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran Pak Nus hari ini? Baik, terima kasih Linda atas pertanyaan. Pertanyaan ini membuat saya untuk berpikir dan memiliki motivasi menjadi seorang guru. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu meningkatkan kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu yang dilaksanakan tentunya dalam proses pembelajaran dengan mencari persoalan atau masalah yang ditemukan sendiri oleh siswa, sehingga tujuan yang harus dicapai yaitu siswa dapat menemukan masalah yang dimana saya memberikan materi dan teks yang disajikan oleh saya sebagai seorang guru dan mampu ditemukan oleh siswa. Jadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Oke, baik Pak Nus. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada masalah atau semacam kesulitan belajar yang Pak Nus hadapi ketika Pak Nus bersama dengan siswa yang akan disupervisi hari ini? Tentunya masalah itu pasti selalu ada karena kita menemukan berbagai macam karakter siswa yang ada di dalam satu ruangan kelas, sehingga kemampuan siswa dalam menemukan masalah-masalah yang disajikan dalam teks itu tentunya berbeda-beda dari setiap siswa. Masalah-masalah itu tentunya harus diantisipasi sehingga masalah itu dapat dicari solusinya. Dalam masalah itu tentunya selalu ada. Oke, baik Pak Nus. Lalu dari masalah yang sudah Pak Nus utarakan tadi, pengembangan seperti apa yang hendak Bapak kembangkan dari siswa tersebut? Baik, untuk mengatasi permasalahan yang ada, tentunya langkah-langkah yang harus diambil oleh saya. Yang pertama, saya harus menyiapkan strategi, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ada tentang bagaimana mengobservasi suatu objek, yaitu dengan menyajikan materi, yaitu untuk menemukan masalah. Menemukan masalah itu tentunya metode dan model pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Oke, baik Pak Nus. Jadi strategi yang Bapak siapkan untuk pengembangan tersebut apa ya Pak Nus? Yaitu strategi dengan menggunakan model dan metode pembelajaran siswa menemukan, yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Oke, baik Pak Nus. Jadi kalau begitu saya rasa cukup sekian untuk pertanyaan pra observasi kita kali ini. Selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan observasi kelas. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas observasinya pada kegiatan pra ini, sehingga Ibu dapat melaksanakan kegiatan observasi saya di ruangan kelas. Oke. Baik, terima kasih. Baik, sebelum memulai pelajaran kita awal ini
guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru absen dulu ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih kalau kalian semuanya hadir. Maka kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita. Tentunya sebelum memulai pelajaran kita harus menyemangati untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan YR. Istilah Bisa, bisa, bisa. Nasijo Dulu. SPP Memang oke. Menanam tumbuhan menuai kemandirian. Satu Isdorus Jaya selalu. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Anak-anakku sekalian, diharapkan agar kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran supaya materi yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan kalian masing-masing dan terus semangat dalam belajar supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Materi kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk memperoleh pengetahuan tentang teks laporan observasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar Anda dapat atau mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, agar Anda dapat atau mampu menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, agar Anda dapat mampu merumuskan kesimpulan isi teks laporan hasil observasi, baik disampaikan secara lisan maupun secara tertulis dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi teks laporan hasil observasi. Anak-anakku sekalian, marilah kita memulai pelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Pernahkah kamu melakukan observasi? Pernah. Benda apakah itu? Ada yang sudah pernah melakukan observasi? Ada. Siapa? Ya, silakan. Benda apa yang Anda observasi? Pohon rambutan. Pohon rambutan. Masih ada yang lain lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Bunga. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pohon mangga. Mangga. Oke, luar biasa. Pasti kita semua yang ada di dalam ruangan ini sudah pernah melakukan observasi. Tahu apa itu observasi? Tahu. Silakan. Meneliti atau mencari informasi yang ada pada benda tersebut. Ada yang lain? Observasi atau yang disebut dengan observasi atau yang disebut dengan pengamatan. Baik anak-anakku sekalian,
perhatikan materi kita tentang teks laporan hasil observasi. Semuanya perhatikan di layar. Yang harus kita pelajari dalam teks laporan hasil observasi yaitu ada 3 bagian penting. Kita lihat yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Tentu sebelum kita memahami tentang struktur teks laporan hasil observasi, tentunya kita harus memahami apa itu observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait sesuatu menurut fakta dan berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Yang berikut struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan pernyataan umum. Yang kedua, Deskripsi yang ketiga, deskripsi manfaat. Ini 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. yang kedua, Deskripsi masalah. yang ketiga, Deskripsi manfaat. pernyataan umum yang berisi pembukaan berupa informasi secara umum, biasanya menggunakan kalimat definisi. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu menjelaskan bagian-bagian dari objek yang diamati. Dan contoh saja, misalnya sapi, ada bagian-bagiannya, ada jenis-jenisnya. Ada jenis sapi yang kalian ketahui, ada jenis sapi apa saja? Sapi Bali. Selain sapi Bali, sapi apa lagi? Sapi Madura. Sapi apa lagi? Sapi IB yang berdasarkan hasil kawin sunting. Ada yang disebut dengan limosin, ada yang disebut dengan ongol, dan lain-lain. Baik, itu bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat dari benda yang disebutkan atau yang diamati. Yang berikut kita lihat tentang fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bahan untuk membantu penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang mempunyai kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai bentuk suatu laporan kegiatan pengamatan. Dari teks laporannya itu bentuk pertanggungjawaban. Ini fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang berikut kita lihat, perhatikan di layar. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus ditulis dengan lengkap dan sistematis. Yang kedua, bersifat objektif dan sesuai fakta. Objektif artinya dan yang ketiga, bersifat universal, berarti terbuka untuk semua orang. Yang keempat, membahas objek tunggal, hanya satu objek yang dibahas. Yang berikut, kaidah bahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi putih. Yang pertama, penggunaan frasa nominal atau kata benda. Yang kedua, menggunakan kata
kerja atau yang disebut dengan verba. Rasa verba. Kata kerja itu seperti apa? Membuat, apa lagi? Melakukan, apa lagi? Kegiatan. Kegiatan apa seperti apa? Kegiatan kerja bakti, apa lagi? Makan, minum, berlari, tidur, bangun, itu adalah kata kerja. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alami. Seperti yang sering kita lakukan setiap hari. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan perbedaan, persamaan, tambahan, pertentangan, dan pilihan. Untuk menyatakan persamaan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Tapi ada yang harus berbeda. Ada yang menyatakan hubungan memilih. Ada yang menyatakan hubungan pertentangan. Yang kelima, menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalimat kompleks, baik-baik ya. Kalimat kompleks yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau yang disebut dengan kalimat kompleks. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks yaitu kalimat yang memiliki klausa. Yang keenam, menggunakan kalimat deskripsi. Deskripsi artinya menjelaskan secara terperinci pada bagian. Yang ketujuh, menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi. Kalimat yang menjelaskan tentang objek. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan suatu bidang ilmu tertentu atau kata-kata yang bersifat teknis. Untuk menghubungkan dua benda yang ada ini, yang menyatakan hubungan memilih. Kata apa yang menyatakan ini? Nasi, roti, nasi. Jadi menghubungkan keduanya dengan kata Anda mau memilih roti, nasi. Pilih roti, nasi. Kata yang menghubungi keduanya, roti, kata atau. Itu konjungsi yang menyatakan hubungan memilih. Silakan Anda memilih roti atau nasi. Untuk bisa menentukan itu, kita harus bisa mengidentifikasi kata itu sebagai penghubung. Yang menyatakan yang namanya memilih seringkali ditandai dengan kata atau. Sudah mengerti ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Bagaimana penandaan pada kalimat definisi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Bagus, luar biasa. Penanda kalimat definisi. Kalimat definisi ini sering muncul ya. Misalnya, contoh ya. Nanti Anda bisa menggaris bawah itu. Contoh dari saya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Kira-kira penandanya apa di situ? Kata apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Kira-kira kata apa yang menghubungkan antara klausa yang di depan dengan kata kalimat yang di belakang? Kata dari dan adalah. Kata
adalah. Penanda kalimat definisi yaitu kata adalah. Jadi yang berikut silakan dalam kelompok. Setiap kelompok 5 orang. Sudah mengerti? Silakan. Kalian perhatikan LKPD-nya, lembaran kerja peserta didik atau yang disebut dengan atau LKS, lembaran kerja siswa. Perhatikan baik-baik soal di dalamnya. Di situ ada 3 kegiatan yang harus Anda lakukan untuk mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Perhatikan teks laporan hasil observasi tentang wayang. Dalam kegiatan yang pertama, Anda membaca teks itu. Setelah membaca teks, Anda membuat pertanyaan. Membuat 5 pertanyaan. Melihat teks wayang dan membuat kembali pertanyaan. Sudah mengerti? Yang kedua, menjawab kembali pertanyaan dari Anda yang buat. Yang ketiga, Anda menjelaskan mengapa teks wayang ini dapat digolongkan teks laporan hasil observasi. Sudah mengerti semua? Apakah ada pertanyaan dari kegiatan kita pada kegiatan ini? Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan. Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Selamat bekerja. Diskusi. Setelah itu dipresentasikan di depan. Yang mana? Silakan. Jangan, dia harus 5 ya, supaya skornya dapat 5. Kalau 2 berarti skornya hanya 2 saja. Sampai 5 cari apa nanti pertanyaan itu dengar baik-baik ya untuk semua ya. Jadi di situ permintaan 5 berarti harus 5 pertanyaan ya. Supaya skornya 5. Karena di situ ada skornya ya. Jadi harus menulis 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Sudah mengerti? Sudah. Kasihanan komen. Nah.
Apakah semuanya sudah siap? Siap. Siap untuk presentasi? Siap. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok apa? Melatih. Kelompok melati. Silakan kelompok melati maju untuk presentasi. Silakan. Cepat. Bapak guru yang saya cintai serta teman-teman yang saya kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya G. Nama saya Rizka. Nama saya Freddy. Nama saya Jenny. Nama saya Niki. Nama saya Tisu. Untuk tidak memperpanjangkan waktu dan kata, kami langsung memulai. Soal nomor 1, pertanyaan terkait isi laporan. Isi pertanyaan: 1. Apakah wayang itu? 2. Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? 3. Apa sebutan dari wayang yang muncul kali pertama? 4. Apa saja gaya atau gabrak yang dimiliki oleh wayang purwa? 5. Apakah fungsi dari petunjuk wayang? Kapan saya serahkan kepada wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan asli Indonesia. 2. Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu wayang kulit, wayang wong, wayang gelap. Nomor 3. Mengapa teks tersebut dimasukkan dalam teks laporan hasil observasi? Teks tersebut dimasukkan dalam teks laporan hasil observasi karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Karena ditulis berdasarkan hasil observasi, isinya objektif, dasar pada kenyataan, dan objek yang dilaporkan yaitu wayang dituliskan secara detail. Baik, kami akan mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada teman saya, apa yang dimaksud dengan wayang wong? Wayang wong. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Andre. Saya akan memberikan jawaban membaca. Saya akan menjawab. Wayang wong bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Mungkin ada pertanyaan yang lain, kami silakan. Kesempatan diberi kepada saya saat bertanya, wayang purba berasal dari mana dan terbuat dari apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wayang ini dibuat dari kulit kerbau dan ditapas dan diberi warna baik kaila ulasan wayang nagalan diberi tangkai dari bahan tahu kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama sumprit, garis, udin dan lapik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami ucapkan limpah terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih. Silakan. Kelompok anggrek siap untuk presentasi? Silakan, kelompok anggrek maju.
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan perkenalkan nama kami. Nama Lebih kuat. kami akan mulai presentasi dari kelompok kami. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada teman saya yang bernama Binda. Baik, pertanyaannya, simpulkan 3 fungsi laporan hasil observasi pada teks yang di atas. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman ini untuk menjawab. Baik, sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Kedua, sebagai media informasi antara lain dapat kita lihat dari wayang ini disisipi informasi tentang program keluarga berencana atau yang biasa disebut dengan KB. Waktu saya berikan kepada teman saya. Nomor 3, sebagai media hiburan dan juga meskipun jarang untuk dipamerkan tetapi tetap saja wayang sebagai media hiburan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah membaca hasil diskusi. Kami memberikan kesempatan dari kelompok lain untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada kelompok kami. Waktu dan segera saya berikan kepada Baik, terima kasih waktu dan kesempatan saat memberikan pertanyaan kepada kelompok anggrek. Dalam sesi lebih modern terdapat wayang multiker atau wayang plastik berwarna. Apa fungsi wayang multiker? terima kasih atas teman saya yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang teman saya Aldo akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bapak. Sebagai pertunjukan teater, bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Saya dari kelompok Melati mau memberikan pertanyaan untuk kelompok Anggrek. Sebutkan contoh wayang yang disisipi informasi. Terus saya sesi akan menjawab. Disisipi informasi tentang program pembangunan keluarga berencana atau KB, pemilihan umum dan sebagainya. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, kita berikan aplaus untuk anak-anakku sekalian. Karena kalian sudah mempresentasikan semua, mari kita berikan aplaus untuk kita. Kita lanjut dengan kegiatan kita. Yang berikut, silakan rapikan kursi ini. Bergerak pelan-pelan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita harus menguji kemampuan kita dengan materi yang sudah diberikan, diskusi yang Anda sudah laksanakan, dan presentasi yang sudah diberikan. Maka pada kesempatan ini silakan bekerja soal pilihan ganda. Lihat pada soal yang sudah dibagikan itu, silakan bekerja lingkar di opsi yang dianggap benar. Silakan dalam waktu 2 menit.
Sudah semua? Jangan lupa tulis dengan nama ya. Dengan nama. Oke, kalau sudah satu orang kumpul. Lebih cepat, langsung over. Silakan. Lebih cepat. Jangan lupa nama. Baik, kita evaluasi dulu ya. Sambil menunggu saya koreksi dulu. Dengan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 jawabannya adalah isi penggalan teks tersebut yaitu komunitas semut. Komunitas semut. Dan nomor baik. Nomor 2 makna kata populasi artinya kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu. Nomor 3 kutipan teks tersebut yang Anda sudah baca yaitu aspek yang dilaporkan. Nomor 4 bentuk semut ini besar, berbisa dan bisa dijumpai di tanah perkuburan dan bukit yang berwarna kemerahan. Kalimat tersebut berbentuk deskripsi. Nomor 5 ide pokok paragraf tersebut yaitu gaya minimalis mendominasi perumahan di Indonesia. Saya bacakan dulu hasil ya, ada beberapa. Florentina Sila, mana? Nilainya 100. Johannes Rendimat, mana? Nilainya 100. Baik, berikan aplaus untuk dua orang. Oke, anak-anakku kalian, mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa saya berikan evaluasi. Yang lain nanti pertemuan yang akan datang. Bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Baik. Bagaimana? Baik. Yang berikut mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada? Silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Struktur garis laporan hasil observasi, 1 pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, 3 deskripsi manfaat. Kaidah bahasa tes laporan hasil observasi. Cara menyusun tes laporan hasil observasi yang Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, saya ingatkan sekali lagi
Jangan lupa di rumah belajar, terus jaga kesehatan supaya minggu depan kita tetap tertatap muka sekali lagi. Bisa? Bisa. Jangan lupa dengan tugas, nanti Anda lakukan observasi. Pernah diberikan contoh? Nanti dilakukan observasi. Minggu depan baru presentasi. Siap? Siap. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan baru berjumpa lagi. Selamat siang. Baik Pak Nus, sebelumnya saya ucapkan selamat karena telah selesai melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Dari pembelajaran yang saya amati tadi bahwa pembelajaran yang Pak Nus lakukan berjalan aman, tertib dan lancar sampai selesai. Oke. Saya juga melihat bahwa siswa terlihat gembira dan juga aktif dan mulai terampil dan pembelajaran bersama Bapak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh saya bertanya? Baik, jadi pertanyaan pertama di sini, apa yang menjadi hambatan atau kendala pada proses pembelajaran tadi? Baik, dalam menghadapi proses kegiatan belajar mengajar, hambatan yang saya alami di dalam proses kegiatan itu yaitu bagaimana tidak semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran ini, sehingga apa yang diberikan materi yang saya sajikan tadi, banyak yang siswa belum bisa memahami dengan baik. Itu menjadi kendala, sehingga itu karena masalahnya karena yang pertama kekurangan teks yang disajikan. Tidak semua siswa mendapatkan karena bersifatnya kelompok. Oleh karena itu mungkin ada solusinya ke depan, sehingga dari guru atau lembaga bisa menyiapkan teks untuk siswa sebagai media pembelajaran. Baik, Pak Nus, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Setelah melakukan pembelajaran tadi, apakah Bapak puas dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk tingkat kepuasan ya belum begitu puas karena hasil yang diperoleh belum bisa maksimal untuk semua siswa, sehingga dari saya sendiri merasa belum begitu puas, sehingga perlu ada strategi yang saya harus lakukan ke depannya nanti. Mungkin ada strategi lain sehingga untuk
mencapai tingkat maksimal dalam kegiatan belajar mengajar, dan siswa juga dapat menyerapnya dengan baik. Oke, baik Pak Mus. Lalu hal positif apa yang telah Bapak lakukan selama proses pembelajaran tadi? Baik, hal positif tentunya yang saya berikan ini dari diri saya. Ya, sebenarnya hal positif itu mungkin bisa dinilai oleh orang lain, tapi saya harus percaya diri bahwa saya harus bisa menilai diri saya sendiri apa yang menjadi hal positif. Tentunya menjadi hal positif yang saya berikan yaitu dengan tingkat keramahan apapun situasi yang saya hadapi di dalam kelas, sehingga tidak membuat ada rasa ketakutan yang siswa menerima materi dari saya. Baik. Lalu apa yang Bapak harapkan untuk dirubah pada pertemuan selanjutnya? Ya, banyak hal yang harus diharapkan, mungkin dari Ibu Linda sebagai supervisor dan sudah memiliki bekal walaupun belum begitu sempurna, tapi menjadi panutan ya, karena mungkin Ibu Linda sebagai guru yang paling pertama di lembaga pendidikan ini yang menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan Ibu Linda tetap menjadi panutan untuk kami, sehingga apa yang kami alami, apa yang kami sudah rasakan bisa menjadi guru yang baik. Yang selama ini beberapa kali ketika saya mengikuti penjelasan atau materi-materi yang Ibu Linda suguhkan untuk kami, begitu bagus, sangat luar biasa, menarik sekali, sehingga membuat para siswa menjadi, menurut saya menjadi hal yang positif, sehingga hal yang sudah diberikan oleh Ibu Linda bisa menjadi menjadi sebuah tantangan besar untuk kami ke depan, bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini dengan baik, sehingga kami juga supaya bisa tahu. Oke, baik Pak Nus. Setelah melakukan refleksi tadi, Bapak sudah menemukan yang menjadi kelebihan serta kekurangan dari pembelajaran Bapak untuk diperbaiki atau juga mungkin dirubah atau juga mungkin dikembangkan di pertemuan berikutnya. Saya harap pada pertemuan berikutnya ini bisa Bapak terapkan sehingga pembelajaran menjadi lebih baik ke depannya. Memang kegiatan observasi ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran guru, sehingga guru bisa berefleksi apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan, dan apa yang sekiranya belum baik dan diperbaiki atau dirubah di pertemuan berikutnya. Saya rasa sekian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Kalau begitu saya akhiri dan selamat siang Pak Nus. Terima kasih banyak.